Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, satu minggu yang lalu sudah ngebahas info GTK 2025 yang sudah rilis tentang uji coba ya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan informasi tentang validasi info GTK ya. Jadi kebetulan itu saya teman gurunya sudah valid teman-teman datanya ya. Ini di NVGTK-nya sudah valid. Ini beliau ini lulusan piloting 2 dan piloting 3 juga sudah ada yang valid ya. Apa sih yang saya lakukan sampai mereka kok bisa valid gitu teman-teman ya. Ada juga yang satunya yang belum valid. Jadi saya akan membandingkan gitu teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke penjelasannya, saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman jangan lupa follow saluran Ngapakpedia, ketik aja di YouTube di WA, cari Ngapakpedia, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman silakan lihat info-info terbaru dari Ngapakpedia. Semuanya saya share di sini teman-teman ya. Ya, pokoknya konten-konten ataupun informasi-informasi penting lainnya akan kami share di sini. Jadi teman-teman jangan lupa follow saluran Ngapakpedia ya. Oke, mari kita lanjut hal-hal penting terkait info GTK agar info GTK teman-teman valid. Yang perlu diperhatikan agar info GTK teman-teman valid. Yang pertama adalah pastikan identitasnya valid di Verval PTK. Ini ya, kadang jamnya udah penuh, tugas tambahannya udah oke, jamnya udah 24 jam, ngajarnya linear, tapi kok statusnya tidak valid. Ini bisa jadi masalah karena biasanya ada identitas yang tidak valid. Nah, cara ngeceknya teman-teman silakan buka Verval PTK ya. Teman-teman buka Verval PTK, lalu ini operatornya ya yang melakukan, masuk ke daftar PTK, lalu ke PTK aktif. Nah, pastikan di sini centang hijau seperti ini, ya. Kalau centang artinya valid di Dukcapil. Kalau silang merah yang begini artinya ini tidak valid, ya. Jadi harus dibenerin dulu agar data ini valid, gitu ya. Itu poin nomor satu. Kemudian poin nomor 2. Informasi yang kedua adalah teman-teman, pastikan mengajarnya linear ya. Kalau nggak linear ya jangan berharap ya teman-teman ya. Linear itu wajib. Untuk cek linearitas silakan teman-teman googling aja, ada peraturan menterinya untuk linearitas ya. Saya nggak perlu jelaskan mapel ini linear dengan apa-apa. Udah banyak yang bikin kontennya juga. Intinya pastikan kalian harus ngajarnya linear gitu ya. Atau sesuai. Kemudian yang ketiga, pastikan tugas tambahan menggunakan SK tahun ajaran ini atau tahun 2025 karena umur SK itu berlaku 1 tahun. Poin nomor 3 ini untuk kali ini banyak yang lalai ya, misalnya ini yang sebelumnya sudah waka kurikulum karena memang dari dulu waka kurikulum SK-nya tidak diperbarui ya. Jadi tugas tambahannya tidak terbaca. Nah ini ya, pastikan tugas tambahannya menggunakan SK tahun ajaran ini, misalnya tahun 2024 berarti bulan Juli gitu ya. Atau misalnya tahun 2025 yang diupdate per 1 tahun, ya tinggal intinya silakan masukkan aja paling lambat itu maksudnya per 1 Januari 2024 ke sini, ke sekarang ya. Jadi usianya kan 1 tahun. Jadi saya sarankan sih SK-nya menggunakan tahun ajaran 2024-2025. Jadi per Juli gitu. Itu yang paling aman seperti itu. Karena saya sendiri input SK-nya adalah Juli 2024. Kalau yang punya tugas tambahan ya, ini khusus tugas tambahan ya. Jadi SK-nya berlaku hanya 1 tahun. Kalau udah lewat ya udah kadaluarsa gitu teman-teman ya. Jadi harus diupdate per 1 tahun untuk SK tugas tambahan. Yang keempat, guru tunggal itu biasanya pasti akan valid sendiri, ya. Guru tunggal akan valid sendiri, teman-teman. Jadi, untuk guru tunggal itu maksudnya misalnya guru bahasa Indonesianya cuma satu, rombelnya sedikit, ya nggak apa-apa. Walaupun jamnya nggak 24 jam, nggak 24 jam, tugas tambahannya nggak nyampe, tetap akan valid, tapi nanti belakangan, ya. Kemudian ini untuk rekening yang non ASN itu akan dibuatkan oleh pusat ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nyiapin rekening ya. Jadi nanti akan dibuatkan otomatis oleh pusat. Setahu saya begitu ya. Kemudian yang keenam itu juga penting jika ada tugas tambahan kepala perpustakaan, kepala bengkel atau kepala lab ya.
atau kepala-kepala lainnya harus punya ruangan tersebut. Misalnya di sekolah saya ada kepala lab, ya harus punya lab di sekolah tersebut. Kalau ada kepala perpustakaan, ya harus punya perpustakaan di sekolah tersebut, gitu ya. Dan misalnya ya, misalnya, eee teman-teman sekolahnya itu lab-nya banyak, yang diakui hanya satu. Satuan pendidikan hanya memiliki satu kepala lab meskipun lab-nya banyak. Dia sebagai koordinator istilahnya, misalnya lab kalian ada 3 atau 4, ya udah yang diakui tetap satu kepala lab, gitu teman-teman ya. Ini juga perlu dipahami. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi selain 7 poin tersebut adalah terkait kode-kode di info GTK. Ya, ini juga banyak yang ditanyakan. Kode 02 artinya belum valid, teman-teman. Kemungkinan masih penarikan data, atau input pembelajaran ada yang tidak sesuai, atau ada data GTK yang invalid Dukcapil. Makanya jadi info GTK-nya tidak valid dengan kode 02 gitu ya. Jadi ini dicek saja ya. Kalau pembelajarannya sudah sesuai dan sudah aman ya paling masih proses penarikan data gitu. Yang kedua, kode 16 tinggal nunggu pengusulan dari dinas aja. Ini biasanya kalau udah begini sih aman ya, udah sedikit santai ya. Kode 07 menunggu terbit SKTP ini selanjutnya. Setelah itu kode 13, ini yang baru ya, ada kode yang baru. Jam mengajarnya terpenuhi tapi rekening belum sesuai, harus ada perbaikan. Nah, biasanya itu kalau sudah ada yang konfirmasi rekening ya, ada kode baru yaitu 13, harus ada proses perbaikan. Kemudian kode 08 adalah sudah terbit SKTP-nya. Kemudian kode 00 sudah cair. Jangan lupa sedekah ya, sedekahlah ke orang-orang terdekat di lingkungan sekitarmu. Oke. Kemudian kalau ada invalid apa yang harus diselesaikan? Yang pertama, cek data kependudukan dan data rekening kalau rekeningnya sudah ada ya. Kalau belum ya cuma cek data kependudukan saja di verbal PTK yang tadi saya tunjukkan di awal. Kemudian cek SK tugas tambahan masih berlaku atau tidak. Artinya masih 1 tahun berjalan atau tidak. Karena kan usia SK itu kan cuma 1 tahun gitu. Yang tadi saya sampaikan di awal ya terkait tugas tambahan ya. Kemudian yang ketiga, mapping pembelajaran sudah sesuai atau belum. Jumlah jam mengajar tidak boleh lebih dari 42 jam. Artinya kalau lebih dari 42 jam ya jadinya biasanya invalid ya. Jadi maksimal satu PTK atau satu guru itu 42 jam. Kemudian hal penting yang ketiga yang baru ya di info GTK sekarang adalah jangan pernah menipu sistem ya. Artinya begini teman-teman, pada dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ada yang melakukan seperti ini. Jika SKTP sudah terbit, jangan merubah-rubah rombel atau pembelajaran. Misalnya, ada 2 guru, yang satu sudah valid karena jamnya terpenuhi, dan yang satu belum karena jamnya belum terpenuhi. Nah, karena yang sudah valid itu sudah terbit SKTP, maka si operator melakukan perubahan jamnya diserahkan ke yang belum valid. Tujuannya agar sama-sama jadi valid. Ini tidak bisa lagi dilakukan ya teman-teman ya, dan tidak boleh. Itu artinya menipu sistem ya. Jadi jangan pernah melakukan hal ini lagi. Nanti yang sudah valid berubah jadi tidak valid dan yang tidak valid berubah jadi valid. Intinya sama aja, nggak ngaruh ya. Jadi tidak boleh lagi dilakukan hal-hal seperti ini ya. Kemudian tambahan sedikit teman-teman bisa buka saluran WA Ngapakpedia ya. Kemudian ada sedikit tambahan mana? Nah, ini ya. Sebentar teman-teman. Oke, tambahannya ini ya, di saluran WA Ngapakpedia saya sudah upload bagan validasi jam linear untuk penerbitan SKTP, itu yang sudah ada validasinya itu A1, A2, dan A3. Nah, yang pertama ini yang sudah 24 jam otomatis ngajarnya terpenuhi, kemudian yang A2 dan A3 itu yang ngajarnya antara 12 jam sampai 23 jam disertai tugas tambahan. Itu juga sudah ada validasi. Kemudian yang A4 yang mengajar kurang dari 12 jam itu masih ada yang belum valid, kayak guru saya yang satu ngajarnya kurang dari 12 jam, ditambah tugas tambahan, itu masih belum valid ya.
Kemudian yang A5 atau yang mengajar di sekolah kecil, rombel kecil itu juga masih ada yang belum valid. Ini di sekolah saya begitu. Jadi kebetulan saya di tempat saya ada 3 nih teman-teman. Jadi saya sudah mengalami yang ini ternyata sudah valid, yang ini belum gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada beberapa hal penugasan 24 jam linear itu yang pertama penugasan sebagai kepala sekolah otomatis 24 jam. Terus menjadi guru kelas untuk satu rombel juga di TK dan SD otomatis 24 jam. Kemudian membimbing siswa itu juga bisa. Kemudian kombinasi antara 3, 4, dan 5 itu bisa jadi 24 jam. Gitu teman-teman ya. Nah, itu saja sih informasi terkait validasi info GTK yang perlu teman-teman perhatikan, terutama teman-teman operator ya, karena jenenganlah yang jadi sasaran Bapak Ibu guru untuk validasi info GTK-nya, gitu ya. Silakan diperhatikan dan dicatat poin-poin pentingnya. Semoga informasi ini membantu teman-teman semuanya yang statusnya masih belum valid untuk Bapak Ibu gurunya ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa follow saluran WA Ngapakpedia dan subscribe channel YouTube Ngapakpedia. Di TikTok-nya juga ada sih ya. Jangan lupa yang main TikTok juga follow TikTok-nya Ngapakpedia. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.